Hai guys, baik kita di sini akan membuat sebuah video tutorial dari praktikum 5A sistem operasi bekerja dengan Basel. Dan saya sendiri merupakan mahasiswa Poliwangi jurusan Teknik Prodi Informatika kelas 1A dan masih semester 1 menjelang semester 2. Saya bernama Amanu Hidayatullah dan rekan saya Rika. Nah, langsung saja kita ada praktikum yang akan kita buat. Kita di sini memakai Oracle VirtualBox seperti ini yang sudah terinstall. Kemudian kita buka. Nah, di sini ada Ubuntu dan Ubuntu 2. Ubuntu ini merupakan Ubuntu desktop. Dan yang Ubuntu 2 ini merupakan Ubuntu server. Kita memakai yang Ubuntu desktop versi 10.4 mungkin. Dan kemudian klik start. Tunggu beberapa saat. Nah, pada saat pemilihan akun atau user ini, saya memakai akun saya yang telah saya buat terdahulu. Nah, pada saat memasukkan password, kemudian klik login, maka kita akan masuk pada root VirtualBox Linux Ubuntu kita. Nah, setelah kita masuki desktop ini, kita klik terminal atau bisa dengan shortcut Alt-LT, maka akan terbuka terminal seperti ini. Nah, pada saat ini kita bekerja dengan Basel. Shell itu sendiri adalah merupakan sebuah komen eksekutif yang artinya program yang menunggu instruksi dari pemakai, memeriksa sintaks dari instruksi yang diberikan, kemudian mengeksekusi perintah tersebut. Kemudian juga ada perintah profile. Profile pada saat login merupakan program yang akan menjalankan beberapa program, yaitu /etc/profile, profil untuk setiap pemakai, .bash rc, .bash_logout. Dan history merupakan catatan dari semua instruksi yang sejauh ini telah kita lakukan. Catatan ini dapat dilihat sebagai history, kemudian dipilih kembali dengan cara klik mengetikkan history ataupun menggunakan tanda panah atas. Bash script adalah file yang berisi koleksi program yang dapat dieksekusi. Untuk eksekusi bash script ini menggunakan dot atau titik sebelum file bash script yang berarti eksekusi sel tanda titik slash. Berarti file bash script berada pada direktori aktual. Job control adalah sebuah eksekusi program dari sebuah yang diberikan pada kernel. Sebuah job dianggap selesai bila eksekusi program tersebut berakhir. Eksekusi job adalah sama dengan eksekusi program, baik proses background maupun foreground. Kemudian editor V. Editor V ini adalah full screen editor.
yaitu yang mempunyai RT. Editor tersebut dapat memanfaatkan fasilitas satu layar penuh, dan V mempunyai dua modus, yaitu command line dan editing. Nah, langsung saja kita menuju ke percobaan pertama, yaitu kita dapat menggunakan super user maupun tidak. Jika iya, untuk menggunakan super user kita ketikkan sudo spasi su, kemudian masukkan password saat kita login tadi. Nah, ini akan masuk pada super user. Pertama, percobaan 1 tentang profile. File.bus_profile ini dijalankan pada home directory pemakai yang login. File.bus_profile adalah sebuah hidden file, sehingga untuk melihatnya menggunakan opsi A pada instruksi ls. Contohnya, kita ketikkan perintah ls min a, maka akan keluar file-file yang terhidden tadi. Kemudian file.busLogout akan dieksekusi saat sebelum logout, berfungsi sebagai host clearing job, artinya membersihkan semuanya, misalnya menghapus temporary file atau job lainnya. Melihat file.busLogout dengan instruksi chat.bus_logout, enter, maka akan keluar file.busLogout-nya. Nah, pada percobaan 2 kita cenderung ke history, dan history tadi merupakan sebuah catatan atau apa istilahnya, perintah-perintah yang telah dilakukan terdahulu. Kita dapat menggunakan shortcut yang lebih mudah dengan arah tanda panah ke atas untuk mencari perintah yang telah kita lakukan sebelumnya. Kemudian berikan Basel beberapa perintah untuk diingat. Contohnya, memasukkan perintah berikut ini: cd ls min l, totalnya 0. Maaf, salah sebelumnya, yang benar ls min l slash etc, kemudian ls min l, dan wami. Wami ini mengetahui siapa yang user yang sedang aktif pada saat kita melakukan eksekusi pada Ubuntu kita. Nah, pada saat ini yang aktif adalah root karena kita tadi masuk sebagai super user. Dan perintah selanjutnya mengetahui user yang telah kita pakai, yaitu Amano Outsider. Dan untuk memeriksa apakah perintah ini ditambah pada history, dapat menggunakan perintah history untuk melihat semua perintah yang pernah dimasukkan. Ketikkan history dan enter. Nah, semua perintah yang kita ketikkan tadi termasuk ada pada ini semua. Langkah selanjutnya yaitu kita dapat memulai perintah sebelumnya dengan menggunakan panah atas seperti yang tadi. Akan tetapi ini tidak efisien untuk perintah yang semakin banyak. Cara menggunakan nomor pada perintah history atau mencarinya. Untuk memilih dan mengeksekusi perintah dengan nomor, masukkan kunci tanda seru, kemudian diikuti nomor perintah. Contohnya sebagai berikut. Contoh, kita mengambil eksekusi nomor 117, dan tekan enter,
maka perintah cd akan keluar. Dan kita juga dapat mencari perintah dengan menyertakan perintah yang diinginkan. Misalnya yang sebelumnya kita pakai yaitu etc. Dengan menggunakan perintah tanda seru, tanda tanya, etc, dan tanda tanya, enter, maka akan langsung tereksekusi perintah /etc tersebut. Kemudian gunakan perintah history, maka akan terlihat perintah ls-l/etc yang kedua dan bukan /etc history. Nah, di sini akan terlihat ls la min etc. Apabila string tidak ditemukan pada perintah history, maka akan terdapat pesan error. Contohnya kita ketikkan perintah wombat 99. Nah, di sini akan terdapat pesan error karena perintah wombat 99 ini tidak terdapat pada catatan history. Kemudian jika diketikkan wo, maka akan dijalankan perintah wo, tetapi bila diketikkan wa, maka akan dijalankan perintah womi. Contohnya seperti ini. Maka akan langsung dieksekusi perintah wo. Jika diketikkan wa, maka akan menghasilkan outputan seperti ini. Kita juga bisa menggantikan string pada perintah history, terutama pada perintah yang panjang. Misalnya ketik chat /bin /bus string grab cell dan tekan enter, maka akan menampilkan semua string pada file /bin /base yang berisi kata shell. Untuk keluar tekan key. Jika ingin menampilkan kata alias, maka Anda tidak perlu mengetik perintah yang panjang lagi, tetap cukup ketik perintah seperti ini. Shell alias dan enter, maka akan menggantikan kata shell dengan alias. Nah, sudah tertera pada ini, sudah terganti semuanya. Dan untuk keluar tadi kita tekan key lagi. Perintah selanjutnya pada percobaan 3 ini menggunakan fitur history base. Yang pertama, base shell akan menyimpan perintah history meskipun telah logout dan login kembali. File.base_history menyimpan file history yang terdapat pada home directory. Kita ketikkan cd. Nah, tadi kita sudah terdapat atau mendapati pada direktur cd, sehingga ya beginilah tampilannya. Kemudian untuk melihat beberapa baris pada file.base_history dengan ketik tile spasi base_history dan tekan enter. File ini bukan file yang up to date.
Ketik history dan tekan enter. Maka akan terlihat baris terakhir adalah perintah history dan baris sebelumnya adalah tile.bashprofile.bashhistory. Seperti ini tampilan output yang telah dikeluarkan. Perintah history ini bersifat up to date karena disimpan pada memori sistem. Kemudian ketikkan perintah berikut ini. Ini perintah saya. Logout dan login kembali sebagai user yang sama. Kita logout dan login kembali sebagai user yang sama. Kemudian login kembali. Ketik history dan tekan enter, maka perintah echo ini akan berada baris terakhir. Nah, echo ini perintah saya terdapat pada baris terakhir nomor 2. Lihat file.bash_history, maka perintah tersebut akan terdapat pada file.bash_history. Kita ketikkan tile.bash_history, maka akan terdapat perintah yang telah kita buat tadi. Kemudian ketik history tanda. Untuk melihat perintah history terakhir pada screen, tekan spacebar. Untuk melihat file lebih banyak, untuk keluar tekan Q. History flash dan tekan enter. Dan untuk keluar dari tampilan ini, kita klik atau kita tekan Q. Kemudian untuk melihat beberapa banyak perintah history yang ada pada file, kita ketik berikut dan output yang keluar serupa di bawah ini. Nah, sebelumnya kita telah membuat dan tampilan akan 30.bashhistory. Output menunjukkan bahwa 30 perintah history disimpan pada file history. Untuk melihat jangkauan limit perintah history, gunakan variabel hit size. Untuk melihat jangkauan history, ketikkan sebagai berikut. Tekan enter. Hit size 1000. Bila ingin memperbesar jangkauan file history, maka ubah variabel hit size pada script startout yang disebut .bashrc pada home directory. Kita ketikkan echo hit size sama dengan 5000. Dan kemudian kita tekan enter. Logout dan login kembali sebagai user yang sama. Lihat perubahan variabel hit size.
kita untuk melihat perubahan variable size, ketikkan set grep hit size dan tekan enter. Maaf, terdapat pesan error karena pada saat pengetikan his set grep terdapat R sehingga sintak yang kita masukkan salah. Kita ketikkan kembali set grep hit size dan tekan enter. Maka perubahan yang terdapat tadi dari sebelumnya 30 menjadi sekarang 1000. Ketikkan perintah history beberapa kali, maka perintah ini akan disimpan pada base history meskipun yang diketikkan perintah sama. Kita dapat melakukan konfigurasi bus agar tidak menambah perintah ke history jika perintah yang diketikkan sama dengan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan menambahkan variabel is control dan diberikan nilai acknowledged pada file.bus.ac. Kita ketikkan echo is control sama dengan ignore dap titik dot bus rc dan enter. Dan telah dibuat perintah tersebut. Logout dan login kembali sebagai user yang sama. Ketikkan history beberapa kali dan perhatikan beberapa kali history muncul. Nah, ini sudah terdapat pada file history. Kemudian pada percobaan 4 mengubah from cell. From bus cell dikonfigurasi dengan men-setting nilai variabel PS1. Selain menampilkan string statik sebagai from, kita juga dapat menampilkan menjadi dinamis. Contohnya, apabila ingin menunjukkan current directory atau current time, ketik PS1 sama dengan titik \t tanda titik 2 titik dan tekan enter untuk menampilkan waktu sistem dalam format 24 jam sebagai from bus format dalam jam, menit, and second.
Kemudian untuk menampilkan format 12 jam dengan indikator PM/PM, ketik sebagai berikut: PS1 sama dengan tanda petik \t enter. Kemudian kebanyakan orang menggunakan format besar menampilkan current working directory. Directory dapat ditampilkan dalam bentuk keseluruhan path atau karakter \w menampilkan hanya nama directory. Jika current directory adalah home directory, maka tampilan prompt ketikkan perintah ps 1 sama dengan \w t2 key dan tekan enter, maka akan tampilan seperti ini. Ketikkan cd slash tapi kita lebih baiknya menggunakan prompt menampilkan current working directory nama tadi dengan mengetikkan perintah exit. Kemudian kita masuk lagi ke terminal menggunakan sudo su. Kita pada perintah selanjutnya kita ketikkan perintah cd slash usr slash sbin, tekan enter. Ketikkan ps-w untuk melihat prompt sbin. Ada beberapa prompt bash lain yang dapat diubah, yaitu PS2, PS3, dan PS4. Prompt PS2 digunakan sebagai prompt sekunder. Untuk melihat bagaimana menggunakannya, kita ketikkan perintah echo spasi hello tanpa diakhiri penutup quote dan tekan enter. Simbol lebih besar dari seperti ini akan muncul. Hal ini memberitahukan bahwa bash menunggu Anda menyelesaikan perintah. Ketik penutup quote dan tekan enter, maka akan terdapat outputan hello. Perintah ini akan menyelesaikan prompt PS2. Kata hello muncul diikuti dengan prompt PS1 pada history baru. Kita juga dapat mengubah prompt PS2 seperti mengubah prompt PS1. Ketikkan perintah sebagai berikut: selesai memasukkan perintah Anda, kemudian tekan enter,
Maaf sebelumnya, pada pengetikan perintah terdapat kesalahan. Kita perbaiki dahulu. Tekan enter kembali. Kemudian ketik echo hello tanpa diakhiri penutup quote dan tekan enter. Pada baris berikutnya akan muncul selesai memasukkan perintah Anda. Kemudian ketikkan penutup quote dan tekan enter. Jika perintah selesai, maka kata hello akan muncul diikuti from PS1 pada baris baru. From bus dapat ditampilkan berwarna dengan melakukan string color setting string. Sebagai contoh, from bus diset dengan /w/$ dan akan menampilkan core working directory yang diikuti $ atau hashtag jika Anda login sebagai root. Untuk setting warna menjadi biru, ketikkan perintah berikut. PS1 sama dengan tanda petik \033 buka kurung 0 tanda petik koma 35 M \W $ spasi \033 0 37 M tanda petik tekan enter, maka command prompts akan berubah berwarna biru. Untuk mendapatkan prompt berwarna merah, ketikkan berikut. Tekan enter, maka command prompt akan berubah berwarna merah. Pada perubahan warna ini terdapat aturan-aturan, yaitu angka 30 melambangkan warna hitam, 31 yang telah kita buat ini melambangkan warna merah, 32 hijau, dan 34 biru seperti ini. Kemudian 35 ungu, 36 cyan, and 37 putih. Bila menginginkan beberapa warna, kita ketikkan perintah berikut. Langsung saja kita ambil dari history menggunakan tanda panah atas, dan kita menambahkan beberapa perintah seperti
maka akan terdapat beberapa warna. Dan kita juga bisa menambahkan atribut visual seperti lebih terang, berkedip, dan warna kebalikannya. Untuk menambahkan prompt yang lebih terang, atribut kontrol diganti satu, seperti perintah berikut ini. Atribut kontrol yang terdapat 0 ini kita ganti dengan warna 1. Kita ganti satu atribut kontrol. Dan maka tampilannya akan seperti ini. Untuk menambahkan prompt dengan warna kebalikan, atribut kontrol diganti 7 sebagai perintah berikut. Kemudian perintah selanjutnya untuk menampilkan prompt berkedip, atribut kontrol diganti 5 seperti perintah berikut. Dan tekan enter. Pada percobaan 5, pastikan kita berada pada home directory dengan mengetikkan cd dan enter. Atau sebaiknya kita menggunakan current prompt agar nama user yang kita pakai keluar atau terdapat dengan menggunakan perintah exit terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah itu kita membuat script sederhana untuk mengurut daftar file. Kita dapat menggunakan text editor, tetapi karena hanya satu baris, gunakan perintah echo untuk membuat file. Kita ketikkan echo tanda petik short slash list lebih besar dari slash R13 titik 2, MV slash R13 slash list slash sorter dan tekan enter. Kita buatlah file script di atas menjadi file executable dengan mengetikkan chmod plus x sorter dan tekan enter. Jalankan program sorter di atas setiap sel bus menampilkan prompt PS1. Untuk melakukannya, putarlah variabel prompt underscore comment
di mana nilainya adalah nama dari program sorter. Tekan enter. Akan tetapi pada perintah yang telah kita ketikkan terdapat pesan error. Kemungkinan ada sintak yang kita ketikkan salah. Kita cari kesalahannya terlebih dahulu. Mungkin kita menggunakan masuk sebagai root terlebih dahulu. Kita coba. Kita ketikkan kembali perintah echo sort backslash list. Nah, tidak terdapat bash/root/sorter permission denied. Ketikkan perintah echo John Smith satu tiga 001 lebih besar list dan tekan enter. Dan jika file list tidak ada akan dibuat secara otomatis, tapi jika sudah ada string John Smith akan ditambah. Ketikkan chat list dan tekan enter. Maka kita akan melihat isi file list. Pada saat ini file mungkin mempunyai hanya satu baris sehingga tidak dapat dilihat apakah file sudah terurut.
Kemudian kita masukkan beberapa perintah berupa dengan poin 5 tetapi dengan nama nomor yang berbeda. Kemudian ketik chat list dan tekan enter. Yang pertama kita akan masukkan perintah echo Anita 13002 list. Dan tekan enter. Kemudian perintah selanjutnya kita tekan nama saya saja, Amanu. Tekan enter. Dan perintah selanjutnya sama, hanya saja mengganti nomornya dengan 4 terakhir dan menggunakan nama kalimat kata kedua dari nama saya. Dan tekan enter. Kemudian sama lagi, hanya mengubah angka terakhir dari 13004 menjadi 13005, kemudian menggunakan namanya rekan saya Rika. Dan enter. Dan lagi sama, hanya mengganti 6, kemudian menggunakan nama teman saya Riza. Sama, mengganti 7 dan menggunakan nama teman saya juga, Kecek. Kemudian apabila Anda tidak menginginkan, kemudian kita ketikkan chat list dan tekan enter untuk membaca daftar tersebut. Nah, semua sudah terdapat pada ini, sudah terurut sesuai nomornya masing-masing. Dan apabila kita tidak menginginkan Selbas menampilkan file terurut sepanjang waktu, kita tidak perlu menambah variabel from _comment sama dengan /sorter pada file konfigurasi seperti .basrc. Bila kita ingin bash berhenti menjalankan program sorter, maka ketikkan variabel from _comment sama dengan, dan tekan enter atau logout dan login kembali. Nah, dari percobaan yang telah kita lakukan, mungkin terdapat beberapa kesalahan ketika mengeksekusi perintah pembuatan from _comment sama dengan /sorter, dikarenakan kita tidak menggunakan super user dengan perintah sudo ini. Dan mungkin hanya itu maksud saya video tutorial yang dapat saya buat dan rekan saya. Apabila ada kesalahan dan mungkin kurang sempurna dari video saya, mohon dimaklumi karena kami baru pemula untuk membuat video tutorial ini. Dan untuk dosen pengajar sistem operasi, saya berterima kasih karena telah diberikan ilmu yang nantinya akan berguna bagi kita
pada suatu saat nanti. Untuk Bapak Alvin Hidayat, terima kasih. Sekian presentasi saya.